Inilah para peserta spesial kita hari ini. Melanie Subono, seniman multitalent yang juga terkenal sebagai aktivis ini amat sangat peduli dengan sesama dan siap menguji kemampuannya dalam bermain kata. Selanjutnya adalah Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, sangat concern dengan hak asasi manusia. Dan di sini beliau akan diuji concernnya untuk bermain kata. Dan yang terakhir, inilah Gisela Cindy. Adik dari Gracia Indri ini, aktingnya tidak perlu diragukan lagi. Siapkah dia beraksi di kuis Temukan Kata? Halo adik-adik, apa kabarnya? Senang banget KRG bisa hadir lagi. Dan tentunya kita akan bermain di kuis Temukan Kata. Ya, adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Tepat tanggal 10 Desember kita selalu memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Ya, hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap orang dari mulai kita lahir dan itu berlaku seumur hidup. Makanya kita harus saling menghargai dan juga menghormati hak dari orang lain, ya. Tidak boleh saling mengganggu. Oke, ini dia tamu-tamu atau peserta kita spesial kali ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu untuk kepada Gisel. Halo Gisel, apa kabar? Ih, udah cantik banget. Kamu sekarang umurnya berapa sih? Mau 18. 18. Udah 18. Oh, sudah 18. Kamu udah bilang anak kecil ya. Udah punya KTP. Oh, udah punya KTP. Yeay. Oke, baik Gisel sekarang lagi sibuk apa? Aku lagi mau kuliah. Mau kuliah? Ya. Pokoknya fokus untuk pelajaran. Oke, semoga sukses. Ya, Yeay. selamat bermain. Ya, Pak Aris, apa kabarnya Pak Aris? Baik. Wah, lagi sibuk apa nih Pak? Dengan Komnas Perlindungan Anaknya Ya, Pak? kita selalu sibuk menerima pengaduan dari anak-anak kita. Nah, sekarang Ya. ini anak kita itu tidak lagi aman lagi di negeri ini karena di rumah pun tidak aman, di lingkungan sekolah juga haknya terlanggar, di lingkungan sosial juga terlanggar. Jadi ini pekerjaan berat dalam rangka menjelang hari HAM nanti. Saya kira kita semua harus betul-betul menegakkan hak anak itu bagian integral dari hak asasi manusia. Oke, pesan Bapak untuk para orang tua yang ada di seluruh. Stop hari ini, mulai hari ini kekerasan terhadap anak karena anak punya hak hidup dan yang dijamin oleh hak asasi manusia. Baik Bapak. Selamat bermain Pak Aris. Ini dia, Melanie Subono. Apa kabar? Wih, Baik. ini lagi sibuk apa nih Ibu Melanie? Ngamen. Ngamen tuh ngamen kemana aja nih? Luar kota kah? Apa dalam kota? Ya, banyak kan luar kota. Apa nih sekarang lagi promo? Apa singlenya atau albumnya? Pas ngeluarin single ada 2 proyek. Satu ya Project ber-18 bareng vokalis-vokalis lain. Ada Glenn, Mike Mohede, segala macam. Sama sisanya sendiri masih rock and roll. Wih, rock and roll. Ayo kalau gitu kita rock and roll sekarang ya. Ya, selamat bermain Melanie, Pak Aris dan juga Gisel. Iya. Kita akan mulai saja kuis kita kali ini dan kita akan mulai kuis Temukan Kata spesial Hari Hak Asasi Manusia dan kita akan mainkan untuk babak yang pertama. Ini dia rangkai kata. Rangkai kata ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dan nanti tugasnya hanya menjawab pertanyaan. Dan untuk poinnya, satu pertanyaan itu nilainya 1 poin. Kalau misalnya tidak bisa menjawab, maka akan hilang 1 kali kesempatan. Kita akan mulai untuk baris yang pertama. Ini dia baris. Piagam untuk melindungi hak-hak kaum bangsawan dari negara manakah Magna Carta? Paris. Inggris. Inggris. Oke, betul jawabannya. Baik, selanjutnya adalah menaruh hormat dan takut kepada seseorang disebut juga. Pak Aris. Segan. Segan. Betul. Siapakah tokoh kemerdekaan India yang terkenal anti kekerasan? Oh, Pak Aris. Mahatma Gandhi. Jawabannya adalah oke. Yang main hanya Gisel sama Melanie. Oke, kita kasih 1 huruf dulu bantuan. Ini dia. Oke, silakan pertanyaannya sama, siapakah tokoh kemerdekaan India yang terkenal anti kekerasan? Ya. Gandhi. Ya, maksudnya itu Pak Aris. Kebolak Bukan berarti salah ya Pak jawabannya. Oke, baik. Ya, sekarang kita akan lanjutkan untuk baris yang kedua. Ini nih barisnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah siapakah diktator yang berasal dari Jerman yang bertanggung jawab atas Paris? Adolf Hitler. Salah? Kalau gitu Pak Aris nggak boleh main dulu Pak. Gisel dan juga Melanie, siapakah diktator yang berasal dari Jerman? Ini kita kasih 1 huruf dulu bantuan. Ya. Oke, silakan Melanie. Hitler. Hitler.
Hitler, itu dia jawabannya. Tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa disebut juga. Gisel? Republik. Apa sih? Salah, oke. Gisel tidak boleh ikut, Pak Aris yang main dan juga Melani. Kita kasih satu huruf bantuan. Ya, itu dia tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa disebut juga Restokrasi. Dipencet belnya dulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Restokrasi. Bukan, Pak. Kita ulangi lagi dan juga kita kasih satu huruf bantuan lagi. Oke, Gisel dan Melani saja yang boleh menjawab. Tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa. Itu dia. Rezim. Melani? Rezim. Rezim? Betul, itu dia jawabannya. Oke, tambah nilai untuk Melani. Disebut apakah sesuatu yang mengancam keselamatan atau yang merusakkan? Disebut apakah sesuatu yang mengancam keselamatan? Oke, baik. Satu huruf ya, satu huruf. Oke, siap-siap. Ini pertanyaannya disebut apakah sesuatu yang mengancam keselamatan. Jadi mungkin kalau kita perang kita memiliki pokoknya yang mengancam. Tidak ada yang tahu juga. Ini gampang. Oke, kalau saya kasih satu huruf lagi mungkin ada yang tahu. Silahkan. Oke, Pak Aris. Musnah. Oke, yang betul adalah musuh. Sesuatu yang mengancam, musnah. Kita masih ada satu baris lagi. Baris yang ketiga adalah? Ya, pertanyaan selanjutnya adalah disebut apakah hak presiden berupa mengembalikan status tak bersalah kepada seseorang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum. Paris. Amnesti. Amnesti. Iya, itu dia. Selanjutnya adalah istilah untuk kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang adalah? Melani. Ya. Tirani. Tirani. Yeay, betul. Disebut apakah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama? Yang dilakukan bisa? Nikah. Nikah? Sudah ngerti ya masalah nikah? Iya, bisa diajak. Kita bacakan skor sementara di babak yang pertama ini untuk Gisel adalah 2, Pak Aris 3, Melani 3. Oke. Ya, jangan kemana-mana, tetap ditemukan kata spesial hak asasi manusia. Baik, kita kembali lagi ditemukan kata spesial Hari Hak Asasi Manusia. Masih bersama dengan peserta kita, Melani Subono, Pak Aris dan juga Gisel. Oke, kita akan lanjutkan untuk babak selanjutnya. Ini adalah babak ragam kata. Babak ragam kata ini yang perlu diingat adalah menjawabnya. Menjawabnya harus dengan baris kolom jawaban. Nanti akan dimunculkan papan, ada 4 baris, 14 kolom. Dan untuk poinnya adalah penjumlahan baris dan kolom. Oke, dan untuk yang jawabannya salah nanti akan hilang 1 kali kesempatan. Kita akan mulai dulu untuk papan yang pertama, ada 7 pertanyaan di sini. Istilah untuk tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri seseorang disebut baris kolom. Baris kolom, Pak? Baris. Apa? Baris berapa? Baris 2. Oke, waktunya habis, Pak. Oke, ada di baris 2, kolom 3. Martabat. Oke, Pak Aris, mohon maaf, Pak. Jadi istirahat dulu yang main. Sekarang Melani sama Gisel dulu. Pertanyaan yang kedua. Pejabat bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan dalam pengadilan disebut? Melani? Baris 3, kolom 7, jaksa. Baris 3, kolom 7, jaksa. Yeay, oke. Pak Aris sudah boleh main, Pak. Sejak kapankah kita memperoleh hak asasi kita sebagai manusia? Sejak kapan? Ya, Mel. Baris 1, kolom 8, lahir. Apa itu? Lahir. Ya, itu dia. Lanjut lagi. Gisel, siap-siap belum ada poin nih. Apakah kata yang diucapkan dan dipertanyakan penghulu kepada semua saksi nikah setelah sang mempelai pria mengucapkan ijab kabul? Baris 3, Ya. kolom 10, sah. Sah jawabannya, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah tokoh pahlawan HAM Indonesia yang mendirikan Kontras? Silakan Pak Aris. Kolom 4, baris 4, kolom Salah. Pak. Aduh, kembali, Pak. Jawab, Pak. Jawabannya apa, Pak? Munir. Munir, itu yang benar, betul. Tapi tadi Bapak bilangnya kolom duluan. Lanjut lagi. Peraturan yang dianggap sah dan secara resmi dikukuhkan oleh pemerintah disebut, Gisel? Baris 3, kolom 1, hukum. Yeay, gitu dong. Selanjutnya, pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta.
Baris Giselle? 1 kolom 1 voting. Oh, salah. Maksudnya? Voting. Voting bukan? Yang betul adalah baris 4, kolom 1, Inilah. aklamasi. Ini dia papan yang kedua. Pertanyaan adalah hak presiden untuk meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim disebut. Oke, Baris 2 kolom 10 gerasi. baris 2. Ya, itu dia. Betul jawabannya. Istilah untuk keputusan yang tidak berat sebelah adalah. Oke, bisa? Baris 2 kolom 2 adil. Adil. Betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah jika madu berada di tangan kanan, maka apakah yang ada di tangan kiri? Bisa? Baris 1 kolom 4 racun. Ih, madu dan racun. Selanjutnya adalah apakah hak asasi manusia yang paling pokok dalam kehidupan sehari-hari selain hak kebebasan dan hak memiliki? Baris 4. Pencet bel, Pak. Oke, Mel silakan. Silakan Mel. Saya? Ya. Baris 4 kolom 8 hidup, bukan? Iya betul. Pencet belnya dulu Pak. Ini masih ada 3 pertanyaan. Apakah nama sistem hukum yang berlaku di Afrika yang isinya membedakan hak orang kulit putih dan kulit hitam? Baris 3 kolom 2 apartheid. Apartheid. Oke, betul. Selanjutnya adalah jika berat kotor adalah bruto, maka berat kemasan adalah. Kolom Ya, silakan Pak baris Aris. 4 kolom 2 tara. Hihi, betul. Satu lagi. Apakah nama penghargaan yang diberikan kepada orang yang berjasa? Gisel, silakan. Baris 1 kolom 10 Nobel. Betul. Yeay. Oke, seru banget nih permainan kita ya. Di babak yang kedua ini, kita akan bacakan skornya. Kayaknya tipis-tipis aja nih. Gisel 26, Pak Aris 27, dan Melanie 46. Lagi dong, mulai ngerti. Mulai ngerti. Oke, jadinya kita harus menentukan satu orang yang tidak boleh lanjut di babak kedua ini. Yang udah punya Gisel- KTP. Yang udah punya KTP. Jadi Gisel harus nonton dulu Pak Aris dan juga Melanie yang akan lanjut ke babak selanjutnya. Terima kasih banyak Gisel. Yeay, thank you. Dan kita akan lihat bagaimana permainan Pak Aris dan juga Melanie di babak selanjutnya. Dan ini masih di edisi spesial Hari Hak Asasi Manusia. Tentunya ditemukan kata. Baik, kita kembali lagi ditemukan kata spesial Hari Hak Asasi Manusia bersama dengan Melanie dan juga Pak Aris yang bertahan, dan mereka akan bermain untuk babak selanjutnya yaitu babak kategori kata. Baik, kategori kata. Di sini untuk Pak Aris dan juga Melanie nanti akan diminta untuk mencari 7 kata dalam kategori tertentu. Tapi kita harus menentukan dulu siapa yang akan bermain duluan. Kita udah janjian, katanya yang menang Pak Aris aja. Jangan. Udah janjian, nggak apa-apa. Ini poinnya sama-sama Dikasih, 0 dulu. Jangan Melanie. Gampang, ini mainnya gampang banget. Pokoknya nanti Iya, untuk iya, mencari saya 7 kata tersebut, kalau misalnya main duluan itu kita berikan waktu 20 detik. Oke. Jadi harus bilang baris jawaban. Tapi hati-hati kalau misalnya tidak bisa sapu bersih, 7 kata tidak bisa ditemukan semuanya, maka lawannya kita kasih kesempatan. Kita lemparkan ke lawannya dan lawannya akan mencari 1 kata yang belum disebutkan oleh peserta yang pertama itu dalam waktu 5 detik. Kalau berhasil, maka poin yang sudah dikumpulkan oleh peserta pertama itu direbut. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan mainkan. Kita tentukan dulu siapa yang akan bermain duluan. Dan di sini yang diminta adalah kategorinya pembagian bidang jenis dan macam hak asasi. Temukan macam hak asasi manusia dunia. Temukan 7 pembagian bidang jenis dan macam hak asasi manusia dunia. Oke, silakan Pak Aris. Budaya, baris, budaya. Pak Aris, baris baru jawaban Pak. Oh, baris. Pak Aris boleh balik badan dulu Pak. Temukan 7 pembagian bidang jenis dan macam hak asasi manusia dunia. Waktunya 20 detik. Kita mulai dari sekarang. Baris 1 budaya, baris 2 ekonomi, baris 2 hukum, baris 3 peradilan, baris 4 politik, baris 4 sosial, baris 1 pribadi.
Oke, baik, betul semuanya. Wuhui. Pribadi, budaya, ekonomi, hukum, peradilan, politik, dan juga sosial. Yeay! Tenang Pak, masih ada. Masih ada kategori berikutnya. Kategori berikutnya, siap-siap tangannya di atas bel. Kita menentukan dulu siapa yang akan bermain duluan. Kategorinya adalah temukan 7 hal atau bidang yang berhubungan dengan penghargaan Nobel. Melanie? Baris 1 medis. Oke, baik, betul. Ya, Pak Aris, betul lagi. Saya wakilin Pak. Kayaknya Saya dia tahu, udah udah mulai ngerti, saya tahu. enjoy. Ya, kalau sekarang yang dicari hanya 6 kata aja. Waktunya 20 detik, kita mulai dari sekarang. Baris 1 fisika. Baris 2 sastra. Baris 2 kimia. Baris 3 ekonomi. Baris 4 perdamaian. Baris Oke, satu lagi. Buat Ini Pak kesempatannya Pak Aris nih, Pak Aris. Temukan hal atau bidang yang berhubungan dengan penghargaan Nobel. Jangan lupa Waktunya kolomnya, 5 Pak. detik, Kolomnya Pak. dimulai dari Kolom. sekarang. 4, 3, Baris 2, 4 1. perdamaian. Sudah dijawab, Pak. Oke. Coba Mel, ada yang belum terjawab tadi. Pak Aris mungkin tahu tadi yang sudah dijawab ada fisika, medis, sastra, kimia, ekonomi, perdamaian. Yang belum adalah baris 3, Swedia. Really? Iya, kan Nobelnya di Oh Swedia. iya benar. Oke. Kalah Jadi gua tadi dah. ada 6 kata yang Masih ada dijawab. kesempatan nih? Ada Pak ngitung Kenapa? kolom. Oh, masih. Masih, Hitung Pak, kolom. masih. Bapak masih mau ya, Pak ya? Masih mau lanjut? Oke, luar biasa. Ya, kita akan main untuk kategori selanjutnya. Kategori selanjutnya, ini poinnya akan kita gandakan. Kalau bisa satu bersih, 20 dikali 7, 140. Sementara Melanie 130. Tapi kalau misalnya Melanie yang menjawab, bisa jadi habis, Bapak. Habis, ya. Oke, kita mainkan. Kita kasih semangat dulu untuk Pak Aris dan juga Melanie. Ini adalah penentuan tandanya ya. Temukan 7 angka dalam bahasa Sangsekerta. Pencet bel. Oke, Melanie. Baris ketiga windu. Enggak ya? Oke. Masih Salah. Tuh, Mel. kualat kan saya bilang Pak. Habis begini pasti Boleh buka. putar badan dulu, Mel. Nah, Kasih Bapak kesempatan dulu. Pak Aris. Ya. Ini ada 7 kata. Ya, yang pasti harus Bapak temukan itu 7 angka dalam bahasa Sangsekerta. Mohon maaf. Jadi 7 angka bukan 7 kata, Pak. 7 angka dalam bahasa Sangsekerta. Baris jawaban tidak usah pencet bel, waktunya 20 detik. Kita mulai dari sekarang. Baris pertama, Lebih cepat, Pak. catur. Oke. Lebih cepat, Pak. Baris kedua, dewa. Oh, terus, Pak. Ayo, Pak. Kolom Pak, kolom. Arsa, baris kedua, dewa. Oke. Ya. Baris ke... Tawa. Cuma satu, Pak, yang kejawab. Saya bilang Pak ngitung kolom. Oke, Pak Aris. Iya. Well, Apa Pak? oke, Jadi kita sekarang coba aja. Saya mencari kata yang belum. Enggak, temukan 7 angka dalam bahasa Sangsekerta. Oke, waktunya 5 detik. 7 angka dalam bahasa Sangsekerta dari sekarang. Pak Bar. Oke. Baris Enggak ada yang tahu ya. 4. Baru tahu. Baris 4 apaan? Dasar. Dasa. Dasa nggak? Ya, Iya betul. kan? Ini baris 1 Tri, baris 2 Eka, baris 3 Nawa, baris 3 Dwi, baris 4 Sabta. Itu dia. Kita sudah selesai bermain di kategori. Loh. Ya. Baru ngerti. Naik dikit angkanya. Pak Aris, ya di kategori kata Bapak berhasil mengumpulkan 20 dan Melanie 130. Baik Pak Aris, mohon maaf. Yang akan maju ke babak kata bonus adalah Melanie. Tapi walaupun Pak Aris tidak bisa lanjut, Pak Aris dan juga Gisel tetap mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah ini buat anak-anak nih Pak ya, free membership selama 6 bulan di Rockstar Gym. Oke Pak Aris, terima kasih banyak sudah bermain bersama kita di sini. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Aris. Dan untuk Melanie, Saya. sudah siap? Ini adalah babak Tidak yang ada terakhir. pilihan juga bukan? Tidak ada pilihan, kita main untuk babak kata bonus. Oke,
Ternyata saya sampai sini juga. Ternyata sampai sini juga. Oke, Mel. Babak kata bonus ini yang akan diuji adalah menjawab pertanyaan, yaitu ada 7 pertanyaan, waktunya 60 detik. Oke, dan ya ini juga cara jawabnya barisnya aja jawaban. Oke, kalau misalnya nggak tahu langsung dibilang pas aja. Jadi sekarang dari 7 kata ini kalau terjawab semua sapu bersih akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya adalah ini. Jika berhasil menebak seluruh pertanyaan di babak bonus, akan mendapatkan sebuah komputer tablet. Oke, Mel harus semuanya ya sapu bersih untuk mendapatkan hadiah. Oke, kita akan mulai untuk babak kata bonus dan waktu 60 detik. Kita akan mulai dari sekarang. Apakah lambang negara Indonesia? Dari 1 Garuda. Hak asasi manusia tercantum pada alinea berapa dalam pembukaan UUD 45? Pas dulu. Apa nama kota di Swiss yang menjadi markas bagi banyak organisasi dunia? Baris 2 Zurich? Bukan. Pas atau Kelihatan. Baris 3 Jenewa. menghubungkan Laut Tengah dan Laut apakah terusan Suez? Baris 4 merah? Indonesia berada di antara 2 samudra yaitu Pasifik dan Baris 2 India? disebut apakah penduduk atau rakyat yang bukan anggota militer? Pas apa tidak? Pas dulu. Kota apakah yang dijuluki kota 1000 menara? Pasin dulu. Pas. Hak asasi manusia tercantum pada alinea berapa dalam pembukaan UUD 45? Itu lagi pas dulu. Oke, disebut apakah penduduk tadi. atau rakyat yang bukan anggota militer? Kagak ketemu. Oke. Sebentar. Ya. Apa tadi? Oke, apa? Yang mana? Tadi Hak asasi sipil manusia udah tercantum ketemu, pada alinea? satu. Baris 3. Iya 1. Ya. Terus yang di atas sipil ya? Nah, disebut apakah penduduk atau rakyat yang bukan anggota militer? Baris 1. Kota apakah yang dijuluki kota 1000 menara? Kairo? Baris 4. 4. Oh iya. Iya. Nah, apa nama kota di Swiss tadi? Itu baris 3, itu Jenewa. Jenewa udah aku jawab. Iya, kan? betul. Ya. Oke. Nggak kelihatan. Iya, oke baik kalau itu. Sayang banget. Lumayan lah ya. Tidak bisa menjawab semuanya tapi nggak apa-apa. Akhirnya Melanie sudah berhasil untuk masuk ke babak kata bonus dan ini adalah babak yang paling terakhir. Bukan berarti tidak mendapatkan hadiah itu bukan pemenang, tapi Melanie mendapatkan poin atau peringkat paling tinggi di sini. Yeay! Ya. Untuk yang ada di rumah, kalau pengen main ke sini silakan aja masuk ke website kita di www.temukankata.com. Oke, kita tunggu kehadirannya di sini dan untuk semuanya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi sampai dari hari Senin sampai hari Jumat tentunya di Temukan Kata di Kompas TV Inspirasi Indonesia. Yuk, ke depan.